Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat. Saudara, dengan pengibaran bendera Amerika di Kedubes Havana akhir minggu lalu, Amerika Serikat dan Kuba resmi membuka kembali hubungan diplomatik setelah 54 tahun dibekukan. Namun sejumlah isu masih mengganjal, sementara warga di Kuba maupun imigran keturunan Kuba di Amerika masih terpecah pendapat apakah normalisasi ini akan membawa manfaat. Demonstran pro dan anti dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Kuba sempat bentrok di Miami, Florida. Ada lebih dari 1 juta imigran keturunan Kuba di negara bagian ini. Mereka yang lahir di Amerika Serikat cenderung lebih mendukung normalisasi. My family hasn't been to Cuba in over 50 years. And it's a new day. I think it's a new opportunity. But don't forget all the people that have died in there. That I will never forget. Bendera Amerika kembali berkibar di Kedubes AS di Havana Jumat lalu. Sejumlah pihak termasuk senator asal Florida keturunan Kuba Marco Rubio mengkritik normalisasi hubungan ini tidak akan membawa manfaat bagi warga Kuba biasa. In the eyes of Barack Obama and Hillary Clinton, his former Secretary of State, the Cuban people are suffering because not enough American tourists visit that country. Pemerintah Obama menegaskan normalisasi akan mempermudah pembahasan masalah HAM Kuba dan isu mengganjal lainnya. Both diplomats, Cuban and American, will be free to share views, to meet with citizens of all walks of life. Meski hubungan diplomatik telah dibuka, namun embargo ekonomi terhadap Kuba akan terus berlaku hingga wakil rakyat Amerika memutuskan untuk mengakhirinya. Demikian laporan tim VOA. Salah satu hal yang terus mengganjal hubungan Amerika-Kuba adalah isu Guantanamo, penjara khusus tersangka teroris yang sejak didirikan setelah serangan 11 September 2001 terus mencoreng reputasi HAM Amerika. Penjara ini terletak di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Lokasi pangkalan ini disewa oleh pemerintah Amerika sejak tahun 1903, namun kesepakatan sewa tersebut tidak diakui oleh pemerintah Castro. Departemen Pertahanan Amerika menyatakan akan kembali mengajukan rencana penutupan Guantanamo yang selalu gagal meski sudah dijanjikan Presiden Obama sejak awal masa jabatannya. Lebih dari 8 tahun sejak Presiden Obama bersumpah menutup Guantanamo, penjara tersangka teroris ini masih dihuni 116 tahanan perang melawan teror. Pejabat Amerika mengatakan akan kembali mengajukan rencana penutupan Guantanamo ke Kongres akhir bulan ini. This president couldn't have been clearer from day one, as I said, that he wanted to close Guantanamo Bay. Believes it's in our national security interests, and that remains a huge priority for this administration. Sebagian tahanan sebetulnya memenuhi syarat dipindahkan, namun transfer ke penjara di Amerika sulit dilakukan akibat tentangan dari Kongres. Hukum Amerika saat ini tidak memungkinkan transfer tahanan Guantanamo ke penjara Amerika. Sementara nasib puluhan lainnya terkatung-katung karena hampir tak ada negara yang mau menerima mereka. What allied state is going to be willing to take on our nightmare? I doubt if anyone would be able to do it, would be willing to do it. Hingga undang-undang Amerika diubah, penjara ini tetap beroperasi. Sementara para tahanan meringkuk di dalamnya. Demikian laporan tim VOA. Sebagaimana Anda di tanah air, kami diaspora Indonesia di Amerika juga turut memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain diperingati dengan pengibaran bendera di KBRI dan KJRI, 17 Agustus juga menjadi kesempatan merayakan budaya Pertiwi, sebagaimana yang dilakukan diaspora Indonesia di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Kumandang lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih menggugah rasa patriotisme warga Indonesia yang berkumpul di halaman tengah gedung Balai Kota Philadelphia. Masih cinta bangsa Indonesia. Saya lihat benar-benar di tengah-tengah City Hall ini kayaknya baru pertama saya bisa menghadiri ini. Dan saya terharu sekali. Pengibaran bendera merah putih oleh Regu Paskibra Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Tahun lalu di tempat ini juga merah putih dikibarkan di tiang bendera. Ini bisa terjadi karena dukungan dari pemerintah kota Philadelphia.
Well, it's great news for our city. Our mayor has developed the program called City Hall Welcomes. Since 2 years ago, we work on these kind of programs to make sure that we have an open doors policy and that we welcome every community in the city. And we're very happy to work with the Indonesian community. Selain upacara pengibaran bendera, acara peringatan selama 4 hari yang dikemas dalam Indonesian Week ini menampilkan bazar, pameran batik, dan panggung hiburan. Kalau kita enggak teriak-teriak, kalau kita tidak mempromosikan, kalau kita tidak menjadi orang terbaik, orang Indonesia terbaik, siapa lagi? Kita kan semuanya duta-duta untuk negara kita. Dimanapun tinggal, warga Indonesia nampaknya masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air. Dari Philadelphia, tim VOA. Saudara, selamat Hari Kemerdekaan. Semoga Anda menikmati libur ini. Kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.